Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hoirunisa dari kelas 5 Manajemen akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang menyimak dalam lingkungan bisnis dalam mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Pengertian menyimak listening merupakan kegiatan yang bersifat fisikal di mana seseorang menerima, memperhatikan dan memahami suara. Contohnya saja di sini saya sedang berbicara dan pasti teman-teman semua sedang memperhatikan dan mendengarkan saya berbicara. Selanjutnya di sini ada proses menyimak. Yang pertama itu ada mendengarkan, yaitu hearing. Mendengarkan dalam arti hearing sebagai aktivitas fisikal di mana seseorang menerima suara melalui indera pendengaran. Sama saja seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini saya sedang berbicara dan pasti teman-teman semua sedang mendengarkan saya berbicara. Dan yang kedua di sini ada memperhatikan atau attention. Memperhatikan memiliki arti melihat lama dan teliti. Mengamati kata memperhatikan merupakan kata kerja transif dengan objek. Selanjutnya ada memahami atau understanding. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada mengingat atau remembering. Mengingat adalah perbuatan menyimpan hal-hal yang sudah pernah diketahui dan pada suatu saat nanti dikeluarkan dan digunakan kembali. Selanjutnya di sini ada mengevaluasi. Mengevaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris atau evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Yang selanjutnya ada menanggapi atau responding, merupakan tahap akhir dalam proses menyimak, yaitu menanggapi pembicara atau pesan yang disampaikan dengan memberikan umpan balik atau feedback. Contohnya seperti saya sedang berbicara atau setiap orang berbicara dan pasti kita akan menjawab dan atau akan menanggapi perkataan dari orang tersebut. Selanjutnya ada tipe menyimak dalam bisnis. Yang pertama, tipe menyimak dalam bisnis itu ada dua. Yang pertama ada menyimak secara aktif dan menyimak secara pasif. Contoh dari menyimak secara aktif ini dia tuh memberikan feedback kepada si pembicara gitu. Terus menyimak secara pasif itu dia hanya terdiam saja di saat si pembicara itu sedang menjelaskan materi atau sedang menyampaikan sesuatu. Selanjutnya ada sebab-sebab penyimakan tidak efektif dalam bisnis. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau sering disebut faktor gangguan adalah segala sesuatu yang mengalihkan perhatian seseorang dari apa yang ingin dan perlu diperhatikan. Misalnya contohnya seperti ini, kita sedang berbicara atau kita sedang menjelaskan sesuatu, sedangkan di luar ruang lingkup kita berbicara itu ada sesuatu hal yang membuat kita mengalihkan pandangan kita, mengalihkan attention kita, mengalihkan perhatian kita gitu kepada lingkungan sekitar. Misalnya suara bising atau apapun yang bisa menyebabkan kita tidak memperhatikan secara baik. Faktor lingkungan itu kan tadi terdiri dari dua, yaitu ada suara dan jarak gitu. Jadi sumber suara itu menyimak akan dilakukan dengan sungguh-sungguh apabila sumber pesan tersebut adalah orang yang terhormat atau terpandang. Misalnya saja di saat sedang seorang CEO atau manajer sedang berbicara, pasti semua staf-staf akan mendengarkan secara serius. Dan juga di saat kita sedang berada dalam ruangan atau dalam kelas, seorang dosen sedang menjelaskan, pasti kita akan mendengarkan dosen tersebut dalam menjelaskan materi. Selanjutnya di sini ada pesan atau materi yang baru dan sukar akan menyebabkan penyimakan tidak efektif. Materi sukar ini materi yang sulit untuk dipahami oleh semua orang. Dan itu akan menjadikan si pendengar akan menjadi salah satu pendengar yang pasif karena dia tidak memahami materi yang si pemateri itu jelaskan dan tidak memahami si pembicara itu dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada individu penyimak. Meskipun pembicara juga orang yang dihormati dan pesan yang disampaikan juga menarik, tapi komunikasi tidak akan terjadi tanpa adanya penyimak. Penyebab dari tidak efektifnya individu penyimak dapat berupa kondisi fisik penyimak, sikap dan kebutuhan penyimak, kebiasaan penyimak, dan tanggung jawab penyimak. Di sini ada yang namanya kondisi fisik penyimak.
Contohnya saja si penyimak itu sedang merasa tidak enak badan atau dia sedang sakit, dan itu akan mengakibatkan dia tidak fokus dalam mendengarkan si orang tersebut, mendengarkan seorang yang berbicara tersebut. Di sini ada pentingnya menyimak dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada memecahkan konflik, yang kedua menanggulangi perlawanan, yang ketiga mengadakan negosiasi. Di sini ada syarat agar proses negosiasi berhasil. Yang pertama ada common interest, common will, good fight, tolerance, dan manual benefits. Dan di sini kesimpulannya dari yang tadi saya jelaskan, yaitu menyimak secara efektif merupakan aktivitas yang aktif dan pikiran seseorang, bukan hanya aktivitas yang pasif, yakni mendengarkan suara. Menyimak secara efektif membutuhkan konsentrasi penuh agar bisa menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Di samping itu, menyimak yang efektif tidak hanya menggunakan indera pendengaran saja, tetapi juga pikiran. Terima kasih, dan hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.